berdoa dulu. Bapak Surgawi, terima kasih buat waktu yang sangat berharga ini, di mana sebentar kami mau belajar firman Tuhan yang adalah kehidupan bagi kami. Benar sekali, firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan kami dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah sebentar firman-Mu boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap kami, supaya hidup kami boleh semakin kuat dalam Tuhan, membangun manusia rohani kami yang kuat. Betapa kami penting untuk disiplin rohani ya Tuhan. Terima kasih urapi setiap kami, urapi firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ya senang sekali kembali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di dalam sharing firman Tuhan tentang pentingnya disiplin rohani. Mengapa ini penting? Untuk menjadi topik yang kita akan pelajari malam hari ini adalah karena memang kalau kita melihat apa yang menjadi pengamatan saya dan kecemasan saya adalah mengapa banyak kerohanian ya orang Kristen itu seperti harga saham. Harga saham itu kita tahu sama-sama berfluktuasi, naik turun. Kadang imannya kuat. Kalau misalnya ada KKR, ada seminar-seminar, ada teman yang mengajak, nah kuat. Atau misalnya ada masalah sehingga menyebabkan dia harus banyak berdoa, mencari Tuhan, dia kuat. Tapi pada sisi yang lain, imannya lemah lagi. Ya, ibaratnya fluktuasi harga saham ini naik turun, tidak bisa stabil. Nah, sementara kalau kita melihat firman Tuhan, di dalam Ulangan ya 12 ayat 13 dikatakan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik. Kalau dia grafiknya terus naik ya, tidak seperti tadi fluktuasi naik turun dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ini firman Tuhan. Janji firman Tuhan, harapan Tuhan kepada setiap kita, anak-anaknya. Kerohanian kita itu dia tetap naik. Dalam kitab yang lain dikatakan, ya seperti rembang tengah hari. Demikianlah kerohanian kita semakin tengah hari semakin puncak kulminasi. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap naik? Maka dikatakan adalah kau lakukan dengan setia. Nah, dengan setia, ini bicara tentang disiplin. Supaya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kerohaniannya tetap baik, meningkat, maka harus mendengarkan perintah Tuhan, kemudian melakukannya dengan setia. Ini lagi sekali bicara tentang disiplin. Nah, kita tahu sama-sama, untuk mencapai sebuah hasil, maka sangat dibutuhkan namanya disiplin. Ya, melalui ilustrasi gambar berikut ini, kita bisa dengan mudah mengetahui. Maaf Pak, yang tampil di layar saat ini adalah data-data Bapak dari data D. Jadi tampilan PPT-nya belum tampil Pak. Wow, maaf Bu, ya patut saya tadi sudah semangat sekali Bu, sorry Bu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Karena ini saya buat gini dia, saya coba share screen to all breakout rooms. Biasanya sudah tampil, ini saya coba saya share, ini sudah nah nampak, ini Bu? Tampil sekarang Pak. Wah ini bagus Pak. Makasih banyak Pak. Iya Bu, ya maaf Bu, saya berarti tadi udah kehilangan ya. Iya. Iya. Oke. Iya, jadi bagaimana supaya kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita, maka sangat diperlukan yang namanya disiplin. Kita sebagai orang percaya, diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus, kita menjadi umat kepunyaannya, maka tentunya Tuhan punya tujuan, punya goals dalam hidup kita ini. Tentunya tidak hanya sekedar selamat masuk sorga. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, di bumi ini, maka ada yang menjadi tujuan kita.
Apakah tujuan kita? Di dalam Roma 8 ayat 29, di sana dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan kata lain, Allah itu dari awalnya itu sudah memang menentukan setiap kita ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi Yesus yang sulung artinya teladan bagi kita. Dengan kata lain, maka setiap kita orang percaya dalam hidup ini, kita punya tujuan, punya goals, punya target untuk kita menjadi seperti Yesus Kristus. Itu disampaikan oleh Oswald Chambers, dia katakan, sasaran dari kehidupan rohani saya adalah keserupaan dengan Yesus Kristus. Sehingga saya selalu mau mendengarkan Allah dan mengetahui bahwa Allah selalu mendengarkan saya. Luar biasa. Ini juga tentunya merupakan sasaran dari setiap kita yang mendengarkan ibadah online ya, Sema Adonai ini. Setiap kita tentunya punya tujuan yang sama. Di dalam kita hidup ini berproses setiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tentunya untuk kita serupa dengan Kristus, maka lagi sekali diperlukan disiplin rohani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI 2014, apakah itu disiplin? Ya, dikatakan disiplin berarti tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Kita di sini melihat faktor eksternal, faktor luar, ada tata tertib, ada peraturan, ada hukum, ada SOP, maka kita berusaha supaya mentaati atau mematuhinya. Nah, ada definisi yang lain disampaikan oleh Daniel Henderson. Disiplin itu adalah mengatur tingkah laku dengan prinsip, lebih daripada dorongan, perasaan, tekanan, ataupun kesenangan. Daniel Henderson menekankan faktor dalam, internal. Mengatur tingkah laku dengan prinsip. Prinsip itu dari dalam. Ya, jadi tidak hanya sekedar faktor luar tadi, tapi faktor dalam, memahami apa tujuan kita. Jadi sama seperti kita. Kalau kita sudah mengerti, setiap orang percaya, maka hidupnya harus setiap hari mengalami transformasi menuju keserupaan dengan Kristus, karena kita tahu itulah destiny kita, maka kita akan mengerjakan disiplin rohani dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh semangat. Nah, ada buku ya, spiritual disiplin. Ya, ini penting sekali, dikatakan disiplin rohani adalah kebiasaan sehari-hari yang perlu dilakukan setiap orang. Ya, setiap orang perlu melakukan disiplin rohani ini jika mereka ingin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak melakukan disiplin rohani untuk membahagiakan Tuhan atau menghindari murkanya atau mendapatkan kebaikan atau balas jasa dari Tuhan. Karena kita tahu semua kebaikan yang kita butuhkan sudah kita miliki dalam Kristus. Dengan kata lain, kita mengerjakan atau mempraktekkan disiplin rohani ini bukan supaya Tuhan senang kepada kita, lebih sayang lagi, bukan itu. Ya, karena semua apa yang kita perlukan itu sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tapi kenapa kita perlu melakukan disiplin rohani ini? Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan bukan pada disiplin rohani. Walaupun demikian, disiplin menunjukkan kepada Tuhan betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya diri kita ini dalam mengiring Dia, dalam mengikut Dia. Dan itu juga membantu kita melihat betapa seriusnya diri kita. Disiplin rohani adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan disiplin rohani ini,
tujuannya adalah supaya kita bisa semakin mengenal Dia. Kita bisa semakin mengasihi, karena semakin kita mengenal siapakah Tuhan kita, maka kita pasti akan semakin mengasihinya. Kasih Allah sudah jelas, kasih yang sempurna, tak bersyarat kepada kita, sudah dinyatakannya dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau kita lakukan disiplin rohani ini adalah supaya dari pihak kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan kita, mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Kita akan melihat bentuk-bentuk disiplin rohani, prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu kita latih setiap hari. Ini yang perlu kita lakukan setiap hari untuk membentuk manusia rohani kita yang sehat dan kuat. Perlu dengan disiplin rohani. Bentuknya saya ambil ini ada 5. Mungkin bisa ditambah lebih banyak lagi. Tapi paling tidak, kalau kita konsisten melakukan kelima bentuk ini, maka kita pasti akan memiliki manusia rohani yang kuat. Yang pertama adalah disiplin rohani dalam bidang ibadah. Ibadah perlu, karena kita ibadah perlu komunitas, teman-teman seiman. Yang kedua, disiplin rohani laksanakan 5M. Apa itu? Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Nanti akan ada uraiannya lebih lanjut lagi. Yang ketiga, disiplin rohani di dalam quality time, yaitu kesendirian bersama dengan Tuhan. Yang keempat adalah disiplin rohani di dalam doa bahasa roh. Jadi doa ini adalah bahasa doa, merupakan fasilitas khusus yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kelima adalah disiplin rohani dalam berpuasa, baik secara pribadi maupun secara korporat atau sama-sama satu komunitas. Yang pertama adalah kita perlu melatih diri kita disiplin dalam beribadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 ya, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penting buat kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah. Walaupun saat ini kita secara online, secara Zoom, tapi ini juga adalah ibadah. Kita bersyukur dengan teknologi sekarang ini, kita bisa semakin banyak mengikuti ibadah. Kalau kita punya waktu, kesempatan, kita bisa join dengan Zoom-Zoom yang menyelenggarakan ibadah-ibadah secara online. Itu juga adalah satu komunitas, di mana dikatakan di situ tempat kita saling menasehati, ya, saling menguatkan. Makanya kita perlu komunitas dalam ibadah kita itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8, firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jelas dikatakan, latih dirimu beribadah. Ya, jadi kita jangan biarkan kemalasan menguasai kita. Jangan biarkan rasa bosan menguasai kita. Tapi kita harus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita lihat banyak sekali orang-orang untuk latihan jasmani, mereka begitu bersemangat. Mereka untuk memperindah ya tubuh mereka begitu bersemangat. Ya kita melihat gym-gym banyak dipenuhi oleh orang-orang yang latihan untuk kebugaran. Tapi ya itu semuanya hal yang bagus. Tuhan menghendaki kita supaya lebih lagi melatih manusia batiniah kita ini. Kemudian firman Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan secara disiplin oleh setiap orang-orang percaya.
Matius 4 ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba, yaitu iblis ya, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman ya, yang keluar atau yang sedang keluar dari mulut Allah. Kita melihat latar belakang adalah ketika Yesus 40 hari, 4 malam dia berpuasa, maka laparlah Yesus secara fisik. Kemudian datanglah si pencoba, yaitu iblis. Maka karena Yesus lapar, pencobaan pertama tentang makanan. Dan dia katakan, jika engkau anak Allah, mempertanyakan identitas daripada Yesus sebagai anak Allah. Dia katakan perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, hal yang sangat-sangat masuk akal karena memang itu Yesus adalah sedang lapar. Tapi apa yang menjadi jawab Yesus? Dia kata, ada tertulis. Menarik untuk kita sama-sama cermati. Yesus katakan, ada tertulis. Berarti apa? Yesus pernah membaca. Yesus pernah membaca ya di dalam hukum kitab Torah, dia membaca, maka dia tahu. Dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar atau yang sedang keluar dari mulut Allah. Luar biasa. Yesus kasih teladan, Yesus juga adalah suka membaca firman Tuhan. Dalam kala itu masih Taurat. Nah, karena dikatakan ada tertulis, berarti dia pernah membaca. Artinya kita juga sebagai murid Kristus, sebagai anak-anaknya, maka kita juga harus senantiasa disiplin di dalam menerima atau membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ada yang logos, ada yang rema. Yang logos yang tertulis kita punya Alkitab, maka semua yang tertulis di sana adalah logos. Tapi tentunya kita perlu alami bergaul dengan firman sehingga kita menerima rema. Rema adalah firman yang sedang keluar dari mulut Allah. Dalam Mazmur 130 ayat 5-6, firman Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan, kata Raja Daud. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Inilah yang menjadi lifestyle, gaya hidup seorang Raja Daud, seorang pemazmur, pemuji Tuhan. Maka dia punya kerinduan senantiasa untuk menanti-nantikan firman Tuhan sebagai rema apa yang Tuhan sampaikan pada saat itu kepada dia. Maka dia suka menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali ditekankan. Artinya itulah kerinduan. Desperate, rasa kehausan yang sangat mendalam untuk dia bertemu dengan Tuhan. Hari-hari ini menjadi sebuah cerminan buat kita, refleksi. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita merindukan dia? Seperti Raja Daud, mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Kalau pengawal tentunya dia ingin cepat-cepat pagi, supaya selesai tugasnya. Karena biasanya serangan datang di waktu malam. Nah, bagaimana kita hari ini? Apa kita yang rindu akan Tuhan? Hal ini perlu untuk kita check up rohani kita senantiasa. Jangan kita datang pada Tuhan yang sebagai kebiasaan saja, tetapi milikilah rasa kerinduan yang mendalam itu. Dan ketika kita punya kerinduan mendalam, maka pasti orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Artinya Tuhan akan berbicara kepada kita. Firman-Nya akan menjadi rema hingga kekuatan kita menghadapi akhir zaman ini. Walaupun dunia bergelora, banyak terjadi masalah-masalah, tapi orang percaya akan kuat dalam Tuhan karena firman-Nya selalu menopang dan menguatkan kita. Jadi menerima, kemudian kita merenungkan, kita memperkatakan,
melakukan dan membagikan. Ini 5M ini menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Kita melatih semuanya. Ya, dalam Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Dalam Esra 7 ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dari dua ayat ini, itu tadi yang kita kembangkan menjadi menerima, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan. Esra seorang ahli kitab, ya dia bertekad untuk meneliti, seperti seorang profesor yang sedang meneliti di laboratorium. Demikian juga lah Esra, begitu jelimet dengan firman Tuhan. Hendaklah kita juga demikian. Kalau kita baca firman Tuhan, tidak hanya sekedar sambil lewat, seperti membaca koran atau membaca majalah, tapi kita harus meneliti. Kita harus benar-benar mencermati apa pesan Tuhan lewat firman-Nya yang sedang kita baca. Kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Itu akan membantu kita untuk kita lebih lagi memahami apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Kita renungkan. Renungkan siang dan malam, artinya menjadi bahan pemikiran kita. Jangan biarkan hal-hal lain yang mengisi imajinasi kita, renungan kita. Kalau kita tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, maka kita cenderung untuk memikirkan, merenungkan, mengimajinasikan hal-hal yang lain, hal-hal yang tak bermanfaat, hal-hal yang tak membangun iman kita, manusia batinia kita. Tapi kita mau belajar. Apa yang sudah kita baca tadi, kita terima firman Tuhan, kita ambil waktu untuk merenungkannya. Setelah itu, maka perkatakan. Makanya jangan kau lupa memperkatakan, ucapkan, perkatakan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Nah, setelah kita perkatakan, maka mudah buat kita melakukannya. Kenapa selama ini kita susah untuk praktek firman Tuhan? Karena kita lupa tahapan tadi. Kita hanya baca dan lupakan, maka susah untuk melakukan. Tapi kalau kita ikuti tahapannya, kita membaca, atau kita menerima firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, maka kita akan mudah untuk melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan itu. Dan setelah kita mempraktekkannya, maka Ezra berkata, ajarlah. Mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Kita membagikan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Sekarang teknologi sudah canggih. Kita gunakan secara online, bagi berkat firman Tuhan kepada sebanyak-banyak orang. Kita punya WA group, bisa kita share. Luar biasa. Inilah apa yang harus kita latih di sini rohani hari-hari ini. Ya, kita setia terus praktek 5M setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka pasti kita akan memiliki manusia batiniah kita yang kuat. Kemudian membangun quality time. Ya, kesendirian bersama dengan Tuhan. Ini penting sekali. Matius 6 ayat 6 ya berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Ini bicara tentang privasi. Bicara tentang quality time. Kenapa harus kita masuk kamar dan tutup pintu? Supaya tak seorang pun bisa mengganggu kita. Artinya kita punya waktu khusus bersama dengan Tuhan kita. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, luar biasa. Ayat firman Tuhan ini ingatkan kita supaya kita punya quality time. Kita yang tahu kapan waktu kita yang bisa kita gunakan secara khusus, ya tidak diganggu oleh
orang lain kita punya spesial. Bukan harus kita pergi ke tempat-tempat yang sunyi, ke tempat-tempat yang terpencil. Mungkin kita sebagian susah untuk buat seperti itu. Tapi kita bisa men-setting keadaan. Mungkin kita hanya di kamar kita atau di satu tempat yang cukup tenang. Nah, di sana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itulah waktu yang Tuhan gunakan untuk Dia banyak berbicara kepada kita, anak-anaknya. Markus 1:35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus di sini bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan tidur, tapi dan berdoa di sana. Ya, jadi ini yang paling penting. Yesus tunjukkan kepada kita bagaimana memulai sebuah hari. Bagaimana setiap kita mengisi hari-hari kita selama kita hidup di bumi ini. Kita tidak tahu seberapa lama kita hidup. Tapi Yesus telah kasih contoh teladan buat kita. Bagaimana memulai sebuah hari. Maka sebuah hari, mulailah. Seperti Yesus sudah tunjukkan. Maka Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya inilah prioritas yang paling utama, yang paling penting dalam diri seorang percaya. Membangun hubungan secara pribadi dengan Bapa di sorga, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus setiap pagi, dan setiap pagi. Lukas 5, ayat 15-16, tetapi kabar tentang Yesus semakin tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong, beramai-ramai, berduyun-duyun kepadanya untuk mendengar Dia, mendengar Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Yesus seperti magnet yang besar. Dimanapun Dia hadir, maka akan menarik semua orang datang kepadanya. Khususnya mereka-mereka punya problem, masalah kesehatan, masalah kejiwaan. Maka mereka datang untuk alami kelepasan, kesembuhan, dan mukjizat. Tapi menarik, apa yang Yesus lakukan? Akan tetapi, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Menarik sekali. Terkadang kita berpikir dengan banyaknya pelayanan, ya kita terus sibuk melayani. Tapi kita lupa satu hal, untuk punya waktu quality time bersama dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita. Tapi Yesus tunjukkan kembali contoh kepada kita. Walaupun sepertinya banyak pelayanan, orang-orang sakit berbondong-bondong datang kepada Yesus mencari Yesus. Tapi Yesus, Dia tahu kapan waktu yang terbaik. Dikatakan akan tetapi, Ia mengundurkan diri. Bukan Dia langsung melayani sampai subuh dan seterusnya. Karena terus orang akan datang terus, tidak pernah berhenti. Tapi Yesus tahu apa yang menjadi utama. Maka Dia undurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Karena Dia tahu itulah sumber kekuatannya. Dia harus dekat dengan Bapa. Karena Bapa di surga adalah sumber. Dia tidak bisa kerjakan dengan kekuatannya sendiri. Harus melekat dengan Bapa, berkomunikasi, berelasi, berinteraksi. Itulah yang terutama. Ada beberapa quote ataupun kutipan ya di sini, ya. Sayang saya tidak bisa membaca yang bagian atas ini. Ya, jika tidak melatih untuk kita menyendiri bersama Allah, maka hampir tidak mungkin kita menjalankan sebuah kehidupan rohani. Ini kata Henry Nouwen. Artinya apa? Artinya supaya setiap kita itu belajar menyendiri, solitude bersama dengan Allah. Ini penting sekali. Kalau kita tidak melatih ini, maka hampir tidak mungkin kita menjalankan sebuah kehidupan rohani. Karena lagi sekali, waktu kita bersama dengan Tuhan dalam quality time sendiri, maka di sanalah akan banyak Tuhan ajar kita. Tuhan akan berikan apa yang menjadi kehendaknya, rencananya, isi hatinya kepada kita. Itulah sumber kekuatan kita sebagai rema dalam menghadapi hidup ini. Dallas Willard berkata, mengambil waktu untuk menyendiri hanya untuk berfokus kepada Allah merupakan disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan orang Kristen. Jadi ambil waktu menyendiri, hanya berfokus
kepada Allah. Ini bentuk disiplin rohani yang paling radikal, yang paling penting untuk semua orang percaya melakukannya. Blaise Pascal berkata, seluruh penderitaan manusia berasal dari ketidakmampuan untuk duduk dalam ruang yang sunyi seorang diri. Artinya apa? Ketika kita tidak memprioritaskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka akan banyak terjadi masalah-masalah yang harusnya tidak kita alami. Dalam membuat keputusan, kita banyak salah membuat keputusan. Dalam mengambil pilihan juga, kita banyak sekali salah ambil pilihan, sehingga nanti akan berujung atau berbuntut kepada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kembali, penting buat kita untuk kita melihat ini sebagai satu prioritas yang utama untuk memiliki quality time, waktu sendiri kita bersama dengan Tuhan kita. Kemudian yang perlu kita latih lagi adalah doa dalam bahasa roh. Bill Hamon, ya, seorang penginjil, seorang bergerak dalam karunia kenabian juga, dia berkata lebih dari 600 juta orang Kristen telah menerima karunia Roh Kudus. Namun banyak yang tidak memanfaatkan karunia yang mulia ini secara maksimal. Data statistiknya mungkin 90% dari orang Kristen yang telah dibaptis oleh Roh Kudus baru menggunakan kurang dari 10% dari kemampuan dan manfaat dari bahasa roh mereka. Jadi lagi sekali, ya, setiap orang percaya, maka Tuhan berikan sebuah fasilitas, karunia, untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal berdoa. Maka bahasa roh itu adalah bahasa doa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya sebagai orang percaya. Dalam 1 Korintus 14:4, firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Setiap kita perlu membangun diri kita sendiri. Dan Tuhan sudah kasih fasilitas buat kita. Ya, saya membacanya di versi bahasa Indonesia masa kini dalam 1 Korintus 4:14 ini, ya 14:4 tadi, orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib, dikatakan bahasa yang ajaib hanya menguatkan dirinya sendiri saja. Jadi kita menguatkan. Kalau kita dalam keadaan letih rohani, kita merasa tak berdaya, maka Tuhan kasih satu sarana buat kita. Ya, yang kita sudah penuh Roh Kudus, maka berdoa, gunakan berdoa dalam bahasa roh. Ini penting sekali supaya kita kuat secara rohani. Dan kalau dari versi firman Allah yang hidup, jadi orang yang mempunyai karunia bahasa asing menolong dirinya sendiri mendapat pertumbuhan rohani. Jadi ternyata kalau kita ingin juga mengalami pertumbuhan rohani, maka bagi kita yang sudah penuh Roh Kudus, kita bisa menggunakan bahasa roh ini, karena ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita berdoa. Puji Tuhan, luar biasa. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14:18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Dia katakan tak perlu diragukan lagi. Nggak perlu kita buat kontestan atau pertandingan. Saya berani jamin, di antara kita semuanya, pasti saya orang yang paling banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Ini menjadi kekuatannya. Kekuatan Paulus menghadapi banyak sekali masalah dari luar, dari dalam. Dan dia tahu bagaimana membangun, menguatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penting buat kita semuanya minta pada Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk boleh juga menikmati karunia itu, Tuhan. Berikan saya kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan ini penting untuk kita semuanya boleh mengalaminya. Kemudian yang terakhir, disiplin yang terakhir adalah disiplin berpuasa. Ini juga bagian yang sangat penting untuk setiap orang percaya mempraktekkannya. Nah, apakah puasa itu? Puasa itu kalau kita buatkan kira-kira definisinya adalah salah satu disiplin rohani
yang penting di mana seseorang menghentikan untuk sementara makanan jasmani bagi tubuhnya dan membiarkan Roh Kudus menguasainya, menguasai tubuhnya, serta memberi dia makanan dan minuman rohani. Luar biasa, penting sekali. Jadi adalah satu waktu yang kita setting, yang memang kita ciptakan untuk kita menghentikan sementara makanan jasmani bagi tubuh kita ini. Nah, sementara kita hentikan makanan jasmani, jadi waktu yang biasa kita gunakan untuk mempersiapkan makanan, untuk makan, kita butuh waktu, maka itu kita gunakan, kita gantikan, dan membiarkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai kita, serta memberi makanan dan minuman rohani, sehingga kita akan dikuatkan. Jadi penting sekali setiap kita, orang-orang percaya, untuk praktek puasa ini. Esensi dari puasa itu adalah latihan penyangkalan diri, penyangkalan tubuh kita, karena kita harus menyadari bahwasanya hambatan terbesar kita untuk menggenapi panggilan Tuhan itu biasanya adalah dari daging kita sendiri, dari manusia daging kita. Memang ada pengaruh kuasa kegelapan iblis, tapi kita jangan lupa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, ataupun hambatan terbesar kita untuk kita masuk rencana Tuhan adalah diri kita sendiri. Makanya ini perlu kita menyangkal diri, mengalahkan daging kita ini yang selalu cenderung untuk berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau daging kita yang memimpin kita, maka kita cenderung akan berbuat dosa. Tapi roh kita memimpin kita, maka kita akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, maka firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mengalahkan perbuatan daging. Saya selalu ilustrasikan kepada jemaat tentang peperangan itu terjadi dalam diri setiap orang setiap hari. Dan saya katakan peperangan antara manusia roh dan manusia dagingnya. Mengambil sebuah ilustrasi, ya, menganggap dalam diri setiap orang itu ada dua serigala. Ada serigala yang hitam, ada serigala yang putih. Serigala hitam itu menggambarkan keinginan daging atau manusia daging. Serigala putih menggambarkan, ya, manusia roh. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menang atau yang manakah yang menang antara serigala putih atau serigala hitam yang ada dalam diri seseorang? Maka jawabannya adalah serigala mana yang lebih dikasih banyak makan, maka dialah yang akan menang. Artinya apa? Diberi makan artinya dia akan, apa keinginannya kita berikan sehingga dia semakin kuat. Kalau tidak diberi makan, dia akan lemah. Ya, yang satu gemuk kuat, yang satu kurus, maka kalau di laga udah pasti menang yang kuat. Demikian juga halnya dengan diri kita. Yang manakah yang menang dari seorang? Apakah keinginan roh atau keinginan daging? Atau manusia roh atau manusia daging? Maka jawabannya yang mana yang paling banyak kita kasih makan. Kalau kita banyak memberi, ya, makanan rohani, maka manusia rohani kita kuat. Itu yang kita praktekkan di disiplin ini. Kalau kita latih secara disiplin beribadah, ya, kita disiplin 5M, ya, bergaul dengan firman Tuhan, kita disiplin untuk solitude tadi, berdiam diri, quality time, ya, kita disiplin berdoa dalam bahasa roh, kita disiplin, ya, setiap hari kita disiplin juga berpuasa minimal sekali 1 hari dalam seminggu, kita disiplin, udah pasti manusia roh kita kuat. Tapi kalau kita lebih inginkan kehendak tubuh kita, bermalas-malasan, tidur-tiduran, ya, makan apa yang kita mau, ya, dan kita sesuka hati saja, tidak ada disiplin kita, udah pasti manusia daging kita yang lebih kuat. Jadi makanya, ya, kita perlu untuk melatih penyangkalan diri. Ya, gambar depan ini sungguh sangat-sangat lucu, ya. Nah, jadi bagaimana dia untuk dia bisa menahan selera makannya, maka dia plester mulutnya. Ya, mungkin ini hanya sebagai joke saja.
Karena kita paham tubuh adalah tuan yang mengerikan, tapi hamba yang baik. Makanya kita perlu untuk mengalahkan tubuh kita ini. Ya, kita harus kalahkan dia. Jangan biarkan tubuh ataupun keinginan daging menjadi tuan kita, karena mengerikan. Akibatnya mengerikan. Kalau kita biarkan tubuh sebagai tuan kita, dia akan membawa pada perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang memalukan kita, perkara-perkara kebinasaan. Makanya kita harus taklukkan dia. Berpuasa adalah salah satu cara yang efektif yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, ya, supaya dia menjadi hamba yang paling baik, yang bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Matius ya 4 ini, saudara, ya. Jadi Yesus telah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Nah, jadi artinya apa? Ya, setiap kita harus mulai melatih, karena Yesus juga sudah tunjukkan contoh. Yesus adalah sebagai teladan kita. Yesus kerjakan puasa, ya kita juga kerjakan juga. Tentunya bukan dengan paksaan, tapi karena pengertian kita betapa kita penting untuk mengalahkan daging ini. Itu tujuannya, untuk kita mengalahkan daging kita sendiri. Ya, nah mungkin dalam prakteknya ada banyak hal yang perlu kita latih puasa. Jadi puasa tidak hanya bicara tentang menghindari makanan dan minuman saja. Tapi kita harus tahu, apapun namanya menguasai diri kita, tubuh kita ini, daging kita ini, itu harus kita kalahkan. Ada orang, dia makanan minuman nggak masalah buat dia. Tapi masalahnya ini ada di bicara. Dia ngomong saja, terkadang ngomongnya kebanyakan sehingga banyaklah dusta, banyak gosip yang keluar, banyak perkataan-perkataan menghakimi orang lain, banyak menggerutu, banyak mendumel dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan diri kita seperti ini, nah kita ambil waktu untuk puasa berbicara. Kita belajar, disiplinkan diri kita termasuk mulut kita untuk dipakai Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin kecanduan menonton televisi atau bioskop misalnya. Ya, sehingga kita nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, nggak melayani Tuhan karena waktu kita tersedot hanya menonton acara televisi yang buat kita sangat menarik, menyenangkan kita. Kalau kita menemukan diri kita seperti itu, kita perlu berpuasa menonton televisi. Karena itu menjadi berhala buat kita. Itu menjadi musuh buat kita. Kita harus radikal tadi, mengalahkannya. Kalau kita kedapatan, kita terlalu terikat dengan handphone kita, ya, ataupun bermain game. Sekarang banyak game, saya kurang tahu, tapi saya lihat anak muda khususnya, anak remaja itu banyak yang terikat games, bahkan judi online, ya. Nah, kalau kita menemukan diri kita seperti itu, kita nggak bisa hidup tanpa handphone, sedikit-sedikit harus handphone, tangan kita bergerak terus, itu membuat kita nggak punya waktu untuk Tuhan, nggak bisa kita tadi solitude ataupun quality time dengan Tuhan. Nah, saatnya kita minta Tuhan, aku mau puasa Tuhan, ya, aku mau tidak ada yang menghambatku, menghalangi untuk memiliki kesendirian bersama denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati pribadimu, menikmati keindahanmu ya Tuhan. Nah, ambil waktu kita untuk tentunya puasa terhadap games. Jadi nggak hanya bicara makanan saja. Atau ada hobi, atau kecanduan, keterikatan apapun juga yang masih menempel dalam diri kita. Nah, saatnya juga kita berpuasa di bidang itu. Minta Tuhan, minta Roh Kudus kuatkan saya, mampukan saya untuk saya menang terhadap ini. Ya, karena setiap kita harus melatih diri kita masing-masing, mengalahkan tubuh kita dengan segala keinginannya, menyalipkan keinginan daging. Nah, kalau sudah bisa, maka kita akan mudah untuk masuk rencana Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan percayakan bagi anak-anaknya yang siap untuk menjadi mitra kerjanya khususnya di hari-hari ini. Ini firman Tuhan buat kita semuanya, ya. Jadi ya kuncinya adalah lakukan ini dengan konsisten. Kunci melakukan disiplin rohani adalah mulai dari hal yang kecil. Mulai praktek.
Ya, dari mana mulai? Silakan. Ya, beribadah, latih diri beribadah. Latih terus. Ya, dalam komunitas latih. Kemudian 4M, 5M tadi. Ya. Nah, baca firman Tuhan. Mulai. Mungkin selama ini hal itu belum menjadi sesuatu yang utama buat kita. Maka sekarang kita harus mulai mempraktekkannya. Ambil waktu, ya, baca firman Tuhan, mulai satu pasal, baca satu pasal, renungkan, mulai perkatakan, ya, sampai nanti akan muncul rema. Lakukan, mudah buat kita setelah kita lakukan tahapan tadi. Belajar share, bagikan kepada orang-orang sehingga orang diberkati juga melalui renungan yang kita temukan bersama dengan Kristus. Luar biasa. Hal-hal kecil lakukan secara konsisten, terus-menerus. Jangan biarkan bolong-bolong. Ya. Terus kerjakan. Konsistensi itu rahasia untuk kita menang. Jadi hal inilah menjadi hal yang sangat penting buat kita. Hari kita praktekkan untuk melakukan disiplin rohani. Saya percaya setiap kita jika melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan konsisten, dari mulai hal kecil, mulai sekarang jangan tunda-tunda, maka akan berdampak besar bagi manusia rohani kita. Sehingga kita akan punya manusia batiniah yang kuat dengan disiplin rohani ini. Dan kita akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, kami dengarkan. Kami belajar hal yang sangat penting di dalam membangun manusia rohani kami. Yaitu kami praktek disiplin rohani. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kami. Setiap kami dikuatkan, setiap kami diteguhkan dan ada kekuatan untuk praktek. Mulai hari ini kami praktek terus. Sampai kami mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Kami syukur, matikan firman-Mu di hati kami, biar kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.